Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ina Rahmadiani, mahasiswi program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 6411420038. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video dokumentasi dan testimoni PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2023. Selamat menyaksikan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 586.166 jiwa. Keseluruhan wilayah Kota Surakarta adalah dataran rendah dengan luas wilayahnya mencapai 44,1 km persegi. Saya melaksanakan PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2023 di kota ini. Saya melakukan PKL lokus institusi di Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada bidang pelayanan kesehatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun tahap pemecahan masalah di institusi meliputi analisis situasi di institusi. Analisis situasi lokus institusi berlangsung selama 2 minggu dengan mengamati situasi di bidang pelayanan kesehatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P. Identifikasi, analisis, dan prioritas masalah kesehatan lokus institusi. Penentuan prioritas masalah kesehatan menggunakan tabel kriteria Hanlon didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Peningkatan kasus dan case fatality rate DBD yang signifikan. 2. Peningkatan angka kematian bayi atau AKB sebesar 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Peningkatan kasus TB sebesar 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka keberhasilan pengobatan masih belum mencapai target nasional. Identifikasi, analisis, dan prioritas penyebab masalah kesehatan lokus institusi. Penetapan prioritas penyebab masalah kesehatan menggunakan matriks NCUA didapatkan hasil 1. Pengumpulan dan rekap data monitoring serta evaluasi program G1R1C atau Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik masih menggunakan formulir berbasis kertas dan masih belum efektif. 2. Tidak ada petugas surveillance kesehatan dari Dinas Kesehatan untuk Puskesmas. 3. Kurangnya optimalisasi fungsi pembina wilayah oleh Puskesmas. Identifikasi, analisis, dan prioritas pemecahan masalah kesehatan lokus institusi. Penetapan prioritas pemecahan masalah kesehatan menggunakan metode CHALT didapatkan hasil 1. Pengembangan eFormonep G1R1C. 2. Mengembangkan media rekap data berbasis online yang terintegrasi dengan formulir monitoring dan evaluasi G1R1C. Penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan intervensi. Diperoleh program yang dijalankan yaitu program eFormonep G1R1C atau eFormulir Monitoring Evaluasi Pelaporan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Selain itu, juga dibuat sebuah e-book panduan eFormonep G1R1C untuk membantu mempermudah dalam penggunaan dan mengelola kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan pada program ini, yaitu dapat dilihat dengan adanya hasil laporan pengisian eFormonep G1R1C yang mempermudah masyarakat dan pemangku program G1R1C. Advokasi kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Advokasi dilakukan kepada Seksi P2P melalui penanggung jawab program DPD. Dalam tahap ini, saya menyampaikan hasil program, kendala, dan masukan kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta, khususnya pada bidang Yankes Seksi P2P. Lokus Masyarakat. Pada lokus masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Adapun tahap siklus pemecahan masalah di lokus masyarakat meliputi analisis situasi lokus masyarakat. Analisis situasi di kelurahan dilakukan dengan wawancara kepada caleg, petugas puskesmas, warga setempat, dan observasi secara langsung di lapangan. Identifikasi, analisis, dan prioritas masalah kesehatan lokus masyarakat. Penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan tabel kriteria Hanlon didapatkan hasil 1. PSN tidak berjalan optimal. 2. Penjual makanan tidak menggunakan APD lengkap saat mengolah pangan. 3. Kesadaran PHBS yang masih kurang. Identifikasi, analisis, dan prioritas penyebab masalah kesehatan. Penetapan prioritas penyebab masalah kesehatan menggunakan matriks MCUA didapatkan hasil 1. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat.
3. Program-program pengendalian DBD di masyarakat belum berjalan secara optimal. Identifikasi, analisis, dan prioritas pemecahan masalah. Penetapan prioritas pemecahan masalah kesehatan menggunakan metode CHART didapatkan hasil 1. Pembersihan lingkungan dan penanaman tanaman pengusir nyamuk. 2. Optimalisasi G1R1J. 3. Pembuatan spray organik anti nyamuk. 4. Sosialisasi demam berdarah Dengue. 5. Pembuatan pamflet edukasi demam berdarah. 6. Pengaktifan kembali kegiatan bank sampah. Penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan intervensi. Gerakan masyarakat sehat sadar lingkungan. Diperoleh hasil yang kami jalankan adalah Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Lingkungan atau Gemas Darling sebagai optimalisasi pencegahan DBD di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi DBD, pembuatan pamflet edukasi DBD, pembersihan lingkungan dan penanaman tanaman pengusir nyamuk, pembuatan spray organik anti nyamuk, pengaktifan kembali kegiatan bank sampah, dan optimalisasi G1R1J. Monitoring dan evaluasi intervensi. Monitoring dan evaluasi intervensi lokus masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi program ini dilakukan bersama stakeholder terkait dan dianggap berhasil apabila terdapat peningkatan partisipasi warga, peningkatan pengetahuan dan perilaku sehat mengenai pencegahan DBD. Selain itu, indikator lain keberhasilan program ini adalah peningkatan ABC atau angka bebas jentik pada daerah tersebut. Advokasi kepada pihak Kelurahan Mojosongo. Dalam tahap ini, saya menyampaikan hasil program yang telah dijalankan, kendala, dan masukan kepada Carik Kelurahan Mojosongo. Lokus sekolah. Pada lokus sekolah dilaksanakan di SD Negeri Sibila Barat 1 nomor 251, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Adapun tahap siklus pemecahan masalah di lokus sekolah meliputi analisis situasi lokus sekolah. Analisis situasi di sekolah dilakukan dengan wawancara kepada kepala sekolah dan perwakilan guru yang ada di SD Negeri Sibila Barat 1 nomor 251. Identifikasi, analisis, dan prioritas masalah kesehatan lokus sekolah. Penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan tabel kriteria Hanlon didapatkan hasil 1. Program simantik tidak berjalan. 2. Kurangnya edukasi terkait DBD dan pencegahannya. 3. Kurangnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Identifikasi, analisis, dan prioritas penyebab masalah kesehatan lokus sekolah. Penetapan prioritas penyebab masalah kesehatan di sekolah menggunakan matriks MCUA didapatkan hasil 1. Program simantik tidak berjalan. 2. Kurangnya edukasi terhadap DBD dan pencegahannya. 3. Kurangnya PHBS. Identifikasi, analisis, dan prioritas pemecahan masalah kesehatan lokus sekolah. Penetapan prioritas pemecahan masalah kesehatan menggunakan metode CHART didapatkan hasil 1. Pembentukan kelompok Dengue Warrior. 2. Edukasi terkait DBD dan pencegahannya. 3. Pemeriksaan jentik secara rutin. 4. Pembuatan poster edukasi DBD. Dan pelatihan pengendalian vektor. Penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan intervensi lokus sekolah. Diperoleh hasil yang kami jalankan adalah Dengue Warrior sebagai optimalisasi pencegahan DBD di sekolah. Adapun kegiatan tersebut meliputi sosialisasi terkait DBD, pembentukan kelompok Dengue Warrior, pembuatan poster edukasi tentang DBD, pelatihan pengendalian vektor dengan pembuatan perangkap nyamuk sederhana, pemberantasan sarang nyamuk dan pembersihan lingkungan sekitar sekolah, dan pemasangan poster edukasi terkait DBD. Monitoring dan evaluasi intervensi lokus sekolah. Kegiatan monitoring dan evaluasi program ini dilakukan dengan menganalisis data hasil jawaban kuesioner pre-test dan post-test dan pelaksanaan kegiatan Dengue Warrior. Advokasi kepada pihak sekolah. Dalam tahap ini, saya menyampaikan hasil program yang telah dijalankan, kendala dan masukan kepada sekolah yaitu SD Negeri Sibila Barat 1 nomor 251.
Perkenalkan, saya Agus Suka, Super PKP di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan PKL di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dengan teman-teman kita sudah bisa melakukan kolaborasi dan koordinasi serta bertukar pengalaman terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan DBD khususnya dan pencegahan dan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular pada umumnya. Ke depan diharapkan kerjasama ini masih bisa lanjut, tidak hanya sampai di sini saja. Dan teman-teman khususnya di Universitas Semarang dan universitas-universitas yang lain, monggo kita welcome untuk bisa menjadi lahan untuk PKL dari adik-adik mahasiswa. Semoga dengan pengalaman ini akan membawakan hasil yang baik atau pengalaman yang baik di masa yang akan datang. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Luka Mojo Sana Binarno yang mana dari kemarin kami sudah menerima peserta mahasiswa PKL dari Universitas Fakultas Kedokteran UNES ya Semarang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang kemarin menjadi pilot projectnya di RW 12 tentang kasus DB demam berdarah. Nah, kami di RW 12 perlu kami sampaikan bahwa itu adalah RW yang terluas sekali. Artinya karakter tipikal wilayah di RW 12 ini boleh dikata ya kota juga ya masih desa, dan juga satu RT-nya itu ada yang 300 kakak. Jadi memang di situ kendala untuk PHBS-nya ya, itu ada tekanan-tekanan dan perlu sampaikan pendekatan. Juga kami memang kader-kader kita yang eksis di sana juga sangatlah aktif, dan ini kami ucapkan banyak terima kasih dari adik-adik kita mahasiswa, mahasiswi yang kebetulan ditugaskan tepat sasaran di RW 12. Nah, kami mengapresiasi sekali dan motivasi, mudah-mudahan dengan penjenengan ada di sana membuat bimbingan ilmu bermasyarakat sosial dalam penanganan kesehatan khususnya IPB, jadi bisa berjalan untuk nilai tambah dari luar dari mata kuliah di meja kuliah. Dan juga kami sangat bermanfaat ilmu pencegahan yang diterima dari bangku kuliah juga diimplementasikan kepada warga kita. Ya, mudah-mudahan bisa saling mendukung, saling bisa mengisi gerak tujuan bersama menciptakan masyarakat yang sehat seutuhnya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat lingkungan. Dan kami berdoa mudah-mudahan adik-adik mahasiswi dari UNES juga mendapatkan nilai tambah dan nilai terbaik untuk mata kuliah. Selamat sukses, mudah-mudahan besok ke depan berjalan lulus dengan nilai yang terbaik. Itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edi Nugroho, Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Barat. Kami sangat bersyukur kedatangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam hal ini mengadakan PKL Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anak-anak kami dapat belajar dari para mahasiswa ini berkaitan dengan kesehatan, khususnya mengatasi jentik-jentik dalam rangka mengurangi penyakit demam berdarah. Banyak yang diperoleh dari anak-anak kami, baik itu bagaimana mengatasi jentik-jentik, malah kemarin praktek membuat perangkat nyamuk. Sangat menyenangkan untuk anak-anak kami. Itulah kesan kami untuk para mahasiswa UNS yang ada di Sibila Barat, sangat luar biasa, dan
kiranya kerjasama ini akan terus berlanjut untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Saya Ina Rahmadiani,